Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusniar Fahmi dari Prodi Teknik Industri Angkatan 2021 dengan NIM 114210003. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang simulasi sistem point of sale menggunakan radio frekuensi identification pada pasar swalayan. Pertumbuhan belanja konsumen di Indonesia menurut situs www.duniaindustri.com tumbuh rata-rata per tahun sekitar 11,8% di periode 2012 sampai 2015. Industri retail modern atau modern trade untuk kategori fast moving customer goods (FMCG) di Indonesia tumbuh rata-rata 10,8% pada 2015 dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di segmen minimarket sebesar 11% dan super atau hypermarket sebesar 10,6%. Kajian pustaka. Yang pertama ada point of sale. Point of sale atau yang biasanya disingkat POS yaitu merupakan kegiatan yang berorientasi pada penjualan serta sistem yang membantu proses transaksi. RFID tag dapat bertipe aktif atau pasif. RFID tag yang pasif tidak memiliki power supply sendiri dengan hanya berbekal industri listrik yang ada pada antena yang disebabkan oleh adanya frekuensi radio scanning yang masuk. Sudah cukup untuk memberi kekuatan yang cukup bagi RFID tag untuk mengirimkan respon balik. RFID RJ522 sebuah modul berbasis IC Philips MVR C522 yang dapat membaca RFID dengan penggunaan yang mudah dan harga yang murah karena modul ini sudah berisi komponen-komponen yang diperlukan oleh MFRC 522 untuk dapat bekerja. Arduino, menurut situs resminya di www.arduino.cc, didefinisikan sebagai sebuah platform elektronik terbuka atau open source berbasis pada hardware dan software yang fleksibel dan mudah digunakan, yang ditunjukkan untuk para seniman, desainer, hobbies, dan setiap orang yang tertarik dalam membuat objek atau lingkungan yang interaktif. Arduino Uno, sebuah board microcontroller yang didasarkan pada Atmega 328. Arduino Uno mempunyai 14 pin digital input atau output, 6 diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM. 6 input analog, sebuah insulator kristal 6 MHz, sebuah koneksi USB, sebuah power jack, sebuah ICSP header, dan sebuah tombol reset. Antrian merupakan suatu fenomena yang timbul dalam aktivitas manusia. Antrian yang muncul disebabkan oleh aktivitas pelayanan yang tidak diimbangi oleh kebutuhan akan pelayanan sehingga pengguna layanan tersebut tidak dilayani dengan segera. Metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimental, yakni penulis akan membuat simulasi menggunakan radio frekuensi identification RFID dan Arduino Uno yang akan terintegrasi dan menghasilkan sebuah simulasi sistem point of sale pada supermarket. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode spiral. Di samping ini adalah gambarnya dari planning, customer communication, cosmoneration, construction release, engineering, risk analysis. Langkah-langkah. Tahapan customer communication, penulis melakukan pengamatan langsung pada supermarket dan menganalisa segala kebutuhan input dan output sehingga bisa menghasilkan kebutuhan input dan output untuk membantu penyusunan sistem dengan melakukan tahapan
Selanjutnya pada tahap planning, penulis perangku menentukan dan merencanakan kebutuhan apa saja yang digunakan untuk mengembangkan simulasi sistem. Tahap risk analysis merupakan proses untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang muncul dan menganalisis hasil dari tahapan pembagian kuesioner dan wawancara dalam perancangan simulasi sistem point of sale. Selanjutnya pada engineering dimulai proses perancangan sistem dengan menerjemahkan apa yang digunakan atau yang terjadi kebutuhan berdasarkan dari tahapan customer communication ke dalam programan, sehingga dapat memperhatikan pula perancangan interface, tahapan construction dan release system yang telah dirancang melalui proses tes akan ditelusuri jika terjadi bug. Pada tahap terakhir yaitu customer evaluation, setelah sistem disimulasikan maka tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi hasil dan pembahasan. Yang pertama ada perancangan proses. Perancangan proses menjelaskan bagaimana sistem bekerja untuk mengelola data input menjadi data output. Use case diagram berikut ini menggambarkan secara garis besar mengenai sistem yang dirancang. Selanjutnya ada perancangan Arduino. Dalam melakukan simulasi dibantu oleh Arduino Uno sebagai kontrol sensor. Sensor yang dipakai dalam penelitian ini adalah RFID RFC522 modul. Gambarnya di samping berikut. Perancangan antarmuka. Perancangan antarmuka ini berhubungan dengan bagaimana model kelak sistem antarmuka yang dibuat bersifat sementara dan dapat merubah sesuai kebutuhan. Pada menu kasir yang dirancang terdapat tampilan utama dari program kasir yang menampilkan informasi pembelanjaan dari customer setelah melewati tahapan login terlebih dahulu. Ini contoh aplikasinya, simulasi sistem point sale dari program kasir. Ada ID barang, nama barang, jumlah barang, dan barang. Selanjutnya ada analisis feasibility. Ada lingkungan sistem penerapan. Dalam merancang simulasi pada penelitian ini, penulis melakukan tahapan pemetaan terhadap lingkungan sekitar dari sistem penerapan yang menggambarkan suasana penelitian agar terlihat menyerupai dengan kondisi aslinya. Selanjutnya, prosedur sistem. Kegiatan pembelian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu menentukan kebutuhan, mencari penjual dan memiliki barang yang sesuai dengan kebutuhan pembeli. Analisis kelayakan implementasi. Ini mencakup beberapa aspek antara lain aspek pasar, aspek teknis, dan operasional, aspek finansial dan aspek lingkungan, aspek keamanan serta aspek legal. Selanjutnya ada kekurangan RFID. RFID reader atau tag adalah transporter yang memiliki fungsi yang sama dengan barcode sebagai identifikasi sebuah benda atau aset dengan penomoran yang unik pada EPC atau Electronic Product Code. Di sini ada simulasi data lingkungan. Masuk ada rak barang yang berjajar, terus masuk ke antrian, menuju kasir, terus keluar. Di sebelahnya ada tangga ke lantai 2. Terus yang sebelahnya lagi ada alur informasi dari supplier, gudang, kantor, dan gerai. Uji kesalihan. Sistem point of sale selesai dirancang, selanjutnya dilakukan pengujian terhadap jarak maksimum pembacaan dari RFID reader dan sistem tersebut. Uji jarak pembacaan. Uji jarak yang dilakukan menggunakan satuan cm dan diukur menggunakan mistar sepanjang 30 cm. Selanjutnya uji implementasi sistem yang dilakukan menggunakan metode wawancara dan kegiatan demonstrasi program. Kesimpulannya, setelah sistem point of sale ini dirancang dan disimulasikan, dapat disimpulkan bahwa 1. Sistem point of sale dirancang sudah dapat melakukan transaksi yang terjadi antara pelanggan dan pegawai kasir. Hal tersebut didukung dengan perancangan sistem yang dikelompokkan berdasarkan fungsi-fungsinya
dan menggunakan pendukung dalam penelitian ini. Yang kedua, penerapan Arduino Uno yang disinkronasikan dengan RFID RC522 dapat membantu sistem point of sale yang dirancang untuk melakukan pengidentifikasian barang belanjaan pelanggan. Dan yang terakhir, menggunakan RFID RC522 yang bertipe high frekuensi 13,56 MHz dalam penelitian ini mengakibatkan proses pengidentifikasi barang belanjaan pelanggan lebih dari satu secara bersamaan belum terrealisasi dengan baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.